ya, tetap masih dalam pelajaran matematika ya. Sorry, kemarin 3 kali pertemuan berturut-turut kita belum pernah ketemu ya. Ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi nanti mungkin kalau di jadwalnya masih jauh, Mbak. Oke, jadi nanti kalau seandainya kalau di jadwalnya itu kan ada 2 kali, ada 3 kali ya. Berarti nanti kita akan kelasnya tetap 3 kali untuk menggantikan kelas yang kemarin belum sempat kita adain. Terus nanti untuk kelas matematika, karena ini kan matematika ya Mbak ya, soalnya kan mungkin agak susah dibanding dengan kelas pelajaran yang lain. Terus untuk matematika kan juga dia masuk ujian nasional untuk penentuan kelulusan. Jadi meskipun sulit, meskipun susah, saya pesan untuk tetap diperhatikan. Soalnya mungkin saya bisa saja ngasih nilai bagus untuk mbak-mbak semuanya. Tapi nanti kan tetap yang menentukan kelulusan itu bukan saya. Jadi tetap mbaknya harus tetap belajar dengan giat. Nggak jelas, ini sudah pol ya mbak, sudah tak maksimal sebuah suaranya, tetap nggak jelas kah? Gimana, masih jelas apa masih jelas, sudah jelas apa nggak jelas? Sudah jelas ya, soalnya ini sudah tak setting paling kencang. Jadi nanti kalau seandainya teman-temannya ini kan ya, ini sudah di depan mulut tuh malahan. Saya mikrofonnya sudah saya pegang. Mbak Windy masih jauh suaranya. Ini sudah persis di mulut saya ini. Jadi saya pesan untuk teman-temannya ya mbak ya, nanti kalau seandainya ketemu atau waktu diskusi atau apa, tetap pesan makanya untuk matematikanya tetap sering-sering ngerjain tugas atau ngerjain yang di modul, supaya nanti waktu ujian akhirnya nggak ada masalah, paling nggak sudah pernah belajar masalah bab yang saya ajarkan. Oke. Terus untuk besok minggu yang di TTM di KDI, saya akan belajar berturut-turut. Jadi nanti ada jam saya, terus saya akan menggantikan jamnya Bu Maya yang ekonomi. Soalnya Bu Maya lagi ada keperluan yang di Jakarta kalau nggak salah. Jadi untuk bulan depannya, jam saya digantikan Bu Maya. Tuh untuk pemberitahuan dan pesan-pesan singkat dulu. Kemudian sekarang kita lanjut ke buku pelajaran, ke modul. Semuanya sudah punya buku ya. Kita masuk ke modul 4, yaitu logika. Semuanya sudah megang bukunya. Kalau sambil kerja nggak apa-apa. Jadi di bab 4 ini kita akan belajar masalah logika. Untuk bab logika ini nanti akan dibagi menjadi 8 bab. Saya absen dulu ya. Mbak siapa ini? Mbak Waryanti ya. 70. Oke, jadi nanti akan ada 8 subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama yaitu pernyataan, ingkaran atau negasi, kemudian pernyataan majmuk, yang keempat menentukan nilai kebenaran dengan menggunakan tabel kebenaran, yang kelima pernyataan ekuivalens, tautologi dan kontradiksi, kemudian yang keenam konvers, invers dan kontraposisi, yang ketujuh kuantor, dan yang kedelapan penarikan kesimpulan. Oke, sekarang kita akan masuk ke subbab 1, yaitu masalah bab pernyataan. Nanti kalau selama bertanya, seandainya selama saya ngajar apa ada sesuatu yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan ya mbak ya. Seperti biasa mbak bisa ngetik di kolom chatnya.
Oke, untuk mbak-mbak yang baru datang yang belum sempat absen, absen dulu. Ini ada Mbak Sri Haryanti ya, sama Mbak Ayu. Sri Haryanti sama 59 Mbak Sri Rahayu. Oke. Kalau TTM ada YouTube, nah itu dia. Kalau TTM YouTube enggaknya, itu coba nanti saya tanyakan ke bagian akademiknya ya Mbak ya, atau Mbak sendiri bisa tanya ke bagian akademik. Soalnya kalau saya disuruh ngerekam waktu ujian di kelas, mungkin saya nggak bisa, soalnya kan saya harus ngajar. Tapi kalau nggak tahu, kalau seandainya dari bidang akademik yang akan menyediakan videonya, nanti coba ditanyakan, atau Mbak bisa tanya, atau nanti saya juga bantu tanya. Oh ya, untuk yang baru datang, tadi saya sempat yang rekam siapa? Bu Mayanya sendiri atau dari pihak UT-nya? Sorry, dari pihak akademiknya yang rekam. Coba sih besok saya tanyakan, soalnya kalau merekam saya nggak punya videonya juga. Kalau seandainya harus merekam, coba deh bisa saya tanyakan ke akademiknya gimananya. Oke, untuk apa ya, ada apa Mbak? Ada videonya? Ada video, iya ada videonya, tapi nggak tahu itu punya siapa saya soalnya. Coba sih nanti saya tanyakan. Oke, nih yang belum absen, yang belum absen ya. Tadi saya, karena tadi ini baru banyak yang datang, tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal. Salah satunya masalah apa ya, kemarin kan 3 hari berturut-turut kita tiga kali pertemuan ya kalau nggak salah, kita nggak sempat bisa online. Makanya untuk kedepannya mungkin yang jadwalnya 2 akan kita ganti menjadi 3 jam pelajaran. Kan di jadwal ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, jadi kita pakai semuanya 3 jam. Kemudian untuk pelajaran matematika, karena pelajaran ini kan memang bisa dibilang susah dan termasuk salah satu pelajaran yang di eptanaskan, saya minta untuk mbak-mbak semua untuk lebih kalau seandainya saya ngasih tugas, tolong dikerjakan sebisanya. Maksudnya kalau mau diskusi dengan teman-temannya nggak apa-apa, diskusi aja. Cuma yang penting bukan masalah mengumpulkan tugasnya, tapi kan mbaknya juga harus paham apa yang sudah dikerjakan, itu yang paling penting. Untuk masalah nilai, sebenarnya saya nggak akan pernah ngasih nilai jelek untuk mbak-mbak semua, meskipun itu di rapot atau dimanapun. Tapi masalahnya saya bisa ngasih nilai bagus, cuma kan nanti pada akhirnya mbak-mbak harus ikut ujian nasional kan, yang menentukan lulus tidaknya itu bukan saya, tapi dari pusat. Untuk itu kenapa saya minta kalau seandainya ada tugas, ada apa-apa, dikerjakan dengan benar-benar, dikerjakan sendiri. Saya nggak apa-apa dikerjakan kelompok, nggak apa-apa, terserah. Tapi yang jelas mbaknya harus paham, karena tanggung jawab itu bukan ke saya, tapi ke diri mbak masing-masing. Itu yang penting. Kemudian satu lagi, besok itu untuk matematika hari Minggu saya akan 2 jam pelajaran. Saya nggak bisa ngasih bocoran mbak, maksudnya saya akan di modul jelas nanti akan saya carikan untuk kisi-kisinya. Tapi kan kalau ujiannya kan memang tetap dari Jakarta ya, yang soalnya dari Jakarta, jadi memang bukan kita yang bikin soal. Kemudian ini Mbak Nikmatus ya, untuk besok minggu ini ya, saya akan menggantikan Bu Maya.
karena Bu Maya lagi ada keperluan di Jakarta. Jadi untuk minggu ini untuk matematika ada 2 jam. Jadi disiapkan agak apa ya, agak kalau seandainya siap-siap mumet, kalau biasanya kan cuma 1,5 jam, ini nanti kita besok akan ketemu 3 jam dengan matematika. Kalau ujian apa dulu Mbak? Kalau ujian nasional saya nggak tahu untuk sistemnya seperti apa, maksudnya apakah bisa online atau ketemu, tapi mestinya kalau ujian biasanya harus datang ke KDI atau kemana, ke tempat yang disepakati. Tapi kalau ujian saya sama kayak semester kemarin, hanya via online, terus mbak-mbaknya kirim ke inbox saya atau ke email. Nah itu aja sih. 56. Oke, sudah ya untuk untuk pendahuluan kita setelah sekian lama kita nggak jumpa. Kemudian kita sekarang akan melanjutkan materi yang di modul, untuk modul matematika kelas 1, kelas 10. Kemarin kita sudah sampai ke bab 3, sekarang kita akan lanjut ke modul 4, yaitu ke logika. Jadi nanti kalau seandainya ada pertanyaan, diketik aja Mbak ya, diketik terus ditanyakan aja apa yang mau ditanyakan atau apa yang nggak jelas. Apa ini? Apa ini Mbak? Soal ujian apa? Soal ujian apa Mbak? Ujian nasional apa ujian apa? Kalau UNAS saya nggak tahu itu seperti apa. Mestinya sih kalau ujian biasanya memang harus ketemu karena akan ada pengawas dari Jakarta kan. Seperti ujian-ujian dulu waktu ujian nasional. Mestinya loh ya, logikanya seperti itu. Nanti akan ada dari Diknas Jakarta datang ke Taiwan untuk nanti semacam kayak ujian tulis itu. Mestinya seperti itu. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa pelaksanaan hari-harinya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang masuk 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita masuk ke modul 4, yaitu pokok bahasan logika. Jadi di modul 4 ini nanti kita akan membahas 8 subbab, yaitu ini yang saya tuliskan di sini, ada pernyataan, ada ingkaran, ada pernyataan majmuk. Ya, kemudian yang keempat menentukan nilai kebenaran dengan menggunakan tabel kebenaran, pernyataan ekuivalensi, tautologi dan kontradiksi. Kemudian sub pokok bahasa yang keenam yaitu konvers, invers dan kontraposisi. Yang ketujuh kuantor, penarikan kesimpulan untuk subbab yang ke-8. Sekarang kita akan masuk ke subbab pertama, yaitu pernyataan. Di sini di halaman 59 itu kan dituliskan bahwa logika itu mempelajari metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Kemudian penalaran sendiri itu adalah kegiatan penarikan kesimpulan dari sebuah pernyataan. Kemudian adapun pernyataan adalah bentuk penegasan atau pengingkaran yang jelas. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa pernyataan berupa kalimat berita karena hanya kalimat beritalah yang mempunyai suatu pernyataan yang dapat benar atau salah. Jadi pernyataan itu harus berupa kalimat berita. Kemudian pernyataan tidak dapat berupa kalimat perintah. Pernyataan atau kalimat yang kabur berarti ganda atau bisa salah satu dan bisa benar, karena kalimat tersebut tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Itu adalah penjelasan singkat mulai pernyataan. Kemudian kita dapat menggunakan huruf kecil. Kita akan menggunakan huruf kecil seperti PH atau R untuk menyatakan pernyataan. Misalnya P sama dengan 1 plus 1 sama dengan 3. Kedua yang hi, anjing hitam itu menggonggong. Itu adalah pernyataannya. Itu adalah sebuah pernyataan. Jadi pernyataan itu tadi kan secara singkat kita bisa simpulkan bahwa pernyataan itu harus berupa kalimat berita. Tidak boleh kalimat perintah, tidak boleh kalimat pertanyaan atau
kalimat yang bermakna dua. Kemudian untuk sub pernyataan yang bab 1 yaitu menentukan nilai kebenaran sebuah pernyataan. Di sini disebutkan bahwa benar atau salahnya sebuah pernyataan dapat ditentukan dengan cara empirisi dan tak empirisi. Secara empirisi yaitu suatu pernyataan ditentukan benar atau salahnya berdasarkan observasi menggunakan indera. Misalnya pernyataan air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Adapun secara tak empiris yaitu pernyataan ditentukan benar atau salahnya berdasarkan perhitungan secara matematis. Misalnya pernyataan adalah bilangan prima, 2 adalah bilangan prima. Itu berarti ditentukan dengan perhitungan matematis. Kemudian kita sekarang belajar yang latihan 4.1 ya. Untuk kerjakanlah soal-soal di bawah ini. Kita tulis saja. Di sini kan ada tuliskan pada kolom yang telah disediakan huruf B jika kalimat itu benar, S jika salah, dan B atau S jika bisa benar dan bisa salah. Kemudian yang pertama, nanti saya sebut ini semuanya online ya. Semuanya bisa nyimak buku nggak? Bisa, Mbak Novi bisa. 2 plus 3 sama dengan 6. Itu benar apa salah? Salah. Kemudian bilangan prima yang genap adalah 2. Benar apa salah? Yang lainnya ada Mbak Santi, ada Mbak Windy, ada Mbak Sri, ada Mbak Julia. Bilangan prima yang genap adalah 2. Benar apa salah? Ada yang benar, ada yang salah. Ayo, bilangan prima yang genap adalah 2. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Untuk pernyataan nomor 2 berarti benar. Yang ketiga, bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan. Benar apa salah? Tadi jawabannya bisa benar, bisa salah, atau bisa benar dan salah. Ya. Bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan. Itu bisa benar, bisa salah. Selama ini kan memang kita meyakini bahwa hanya bumi yang punya kehidupan, tapi kan kita nggak tahu apakah sebenarnya ada kehidupan yang lain atau enggak di planet lain kan. Kemudian anjing hitam itu menggonggong. Terus yang ke-5, belikan 2 karcis konsek padi. Soal halaman 60 Mbak, latihan 4.1. Tika Maya. Oke. Belikan 2 karcis konsek padi. Dia sebuah sebuah pernyataan bukan? Kalau belikan 2 karcis konsek padi berarti dia bukan pernyataannya, berarti salah. Karena tadi kalau pernyataan dia tidak boleh kalimat perintah. Lukisan itu bagus. Benar apa salah? Bisa benar, bisa salah. Karena kan setiap orang punya pendapat yang berbeda ya. Apakah sebuah lukisan itu bagus atau enggak kan tergantung selera seseorang. Berarti jawabannya bisa benar, bisa salah. Kemudian kalau Bandung itu jauh, benar apa salah?
Iya, bisa benar, bisa salah. Tergantung dari mana dia melihat. Kalau dari Jakarta mungkin dekat, tapi kalau dari Surabaya jauh. 2x plus 5 sama dengan 7. Ini dia mestinya salah karena dia nggak jelas x-nya itu sebagai bilangan apa. Jumlah sudut sebuah segitiga 180. Benar apa salah? Salah. Setiap benda bertahan dalam keadaan diam atau bergerak teratur selama tidak ada gaya yang sanggup mengubah keadaan itu, yaitu hukum inersia Newton. Bener gak, ada yang belajar fisika nggak? Dia Ayu 57, Mbak Dia Ayu. Oke. Oke, kemudian sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk yang latihan 4.1? Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan ya, kalau enggak kita lanjut. Kita lanjut ke 9. Jumlah sudut benar kan? Benar apa salah tadi? Untuk yang jumlah sudut segitiga adalah 180. Salah, soalnya berapa kalau sudut segitiga itu? 90. Kemudian di poin yang kedua kita akan belajar mengenai kalimat terbuka. Yang mana kalimat terbuka merupakan kalimat yang memuat variabel. Kalimat terbuka akan berubah menjadi pernyataan jika variabelnya diganti dengan suatu konstanta. Ini berarti seperti contoh soal. Jika ada sebentar, sorry. Jika ada 2 plus x sama dengan 6, ini berarti dia akan ada dua kemungkinan. Jika x-nya ini diganti dengan 4, itu dia akan sama dengan apa? Pernyataan ini benar apa salah? Jika x-nya diganti dengan 4, berarti kan 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6. Berarti pernyataannya dia benar, ya kan? Kalau seandainya ada x-nya kita ganti dengan 3 atau 3. Berarti di sini 2 ditambah dengan 3 sama dengan 6. Dia benar apa salah? Salah. Berarti di sini adalah nilainya akan salah. Itu. Oke, nggak apa-apa Mbak Sri. Oke, sekarang untuk yang kedua kita akan belajar mengenai ingkaran atau negasi. Di sini pada nilai negasi ini kita akan tak bacain dulu. Perhatikan pernyataan berikut. P adalah anjing hitam itu menggonggong. Itu jika memang benar bahwa anjing itu menggonggong, maka pernyataan P berarti benar. Ingkaran dari pernyataan P berarti adalah seperti ini. Bentar ya. Kalau di sini disebutkan P anjing hitam jelas nggak suara saya? Anjing hitam menggonggong. Di sini jika P ini disebut dengan benar, berarti di sini kita anggap B itu benar. P ini adalah benar. Maka ingkaran dari P
Berarti ingkaran dari P ingkaran dari P yaitu akan ditulis seperti ini. Ingkaran dari P. Itu berarti nanti ingkaran dari P akan berbunyi anjing hitam itu tidak menggonggong. Berarti kalau ingkaran dari P maka dia akan menjadi anjing hitam itu tidak menggonggong. Menggonggong. Ini adalah ingkaran dari P. Di sini jelas ya. Berarti kalau ingkaran itu kebalikan. Kalau seandainya baju itu merah, berarti ingkarannya akan menjadi baju itu tidak merah, entah itu biru, entah itu kuning, entah itu hitam. Yang jelas dia tidak berwarna merah. Kemudian kita juga untuk ingkaran, di sini kita akan mengenal tabel kebenaran. Jadi kita akan belajar masalah tabel kebenaran. Ini adalah tabel kebenaran. Jika jika ini P itu kita anggap sebagai pernyataan yang benar. Ini ingkaran dari P. Kemudian jika di sini ada benar, jika P-nya adalah benar, ingkaran dari benar berarti menjadi apa? Menjadi salah. Kalau di sini di P-nya salah, berarti ingkaran dari P-nya akan menjadi, kalau di sini salah, ingkarannya akan menjadi benar. Oke. Di sini ada beberapa negasi dari pernyataan majemuk. Yang pertama yaitu negasi dari konjungsi. Pertama yaitu negasi dari konjungsi. Negasi dari konjungsi. Kalau di situ disebutkan bahwa ingkaran dalam kurung P ini dan, ini tanda dan, hi. Ini irisan ya, kalau ini tanda irisan. Kemudian dia akan menjadi dari seandainya ada ingkaran P, apa sih ini istilahnya? Konjungsi P konjungsi dengan hi diingkarkan, maka semuanya dikalikan dengan ingkaran. Berarti ingkaran dari P menjadi ingkaran P, ya kan? Kalau konjungsi dia akan berubah menjadi disjungsi, kemudian hi-nya akan menjadi ingkaran hi. Iya. Ingkaran hi seperti ini. Jadi kalau negasi dan dari konjungsi akan seperti ini. Di sini paham nggak maksudnya? Jadi semua ingkaran ini dikalikan dengan semuanya yang ada di dalam kurung. Berarti kalau P dikalikan dengan ingkaran, maka dia akan menjadi ingkaran P. Kemudian untuk yang konjungsi dikalikan dengan ingkaran, dia akan berubah menjadi disjungsi. Jika tadi panahnya segitiga ke bawah, maka dia akan berubah menjadi segitiga ke atas. Kemudian kalau ini kan hi, ingkaran dikalikan dengan hi, dia akan menjadi ingkaran hi. Jadi ingkaran dalam kurung P konjungsi hi tutup kurung akan menjadi ingkaran P disjungsi ingkaran hi. Oke, paham sampai di sini? Konjungsi ini Mbak, konjungsi ini loh, konjungsi itu ini. Jadi nanti kita akan mengenal istilah konjungsi. Konjungsi
Terus ada istilah